Berjumpa lagi di channel saya. Untuk video kali ini saya bahas kerusakan televisi tabung yang pada umumnya terjadi di rumah Anda. Di sini masih banyak garapan ya yang masih terbengkalai, dan ini yang di dalam dan ada yang di luar. Ini sebagian masih dalam proses penanganan, dan sebagian lagi sudah dibawa oleh pemiliknya yang sudah siap. Jadi bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silakan jangan segan-segan untuk subscribe, karena masih banyak kasus-kasus kerusakan televisi yang akan saya upload di video selanjutnya. Jadi ini untuk lain kali, dan sekarang saya akan fokus ke TV dengan merek LG. Nah, ini TV-nya cukup tua, sudah tua, karena masih menggunakan satu speaker ya. Ini speaker di bawah, ini cuma satu nih. Yang sebelah hanya untuk action saja, itu tidak ada isinya. Nah, bisa dilihat untuk input video cuma ada satu dan audionya juga satu. Berbeda dengan yang di atas ini, speaker ada dua kanan kiri, berarti sudah stereo. Sedangkan untuk televisi ini menggunakan satu input audio saja. Baik, apa kerusakannya akan saya coba cokkan dulu stekernya dan kita coba hidupkan seperti apa tampilan kerusakan dari televisi ini. Ya, televisi sudah start dan tampilan layar garis buku ya. Kerusakan layar garis buku. Coba kita masukkan input dari digital. Ya. Baik. Berarti kita fokus untuk tampilan gambarnya ya. Apa penyebab dari tampilan garis blanking garis buku? Akan saya cabut steker dulu supaya aman, dan akan mulai pembongkaran untuk memastikan pengukuran tegangan di bagian mana yang terdapat kerusakannya. Dan seperti ini tampilan dari rangkaian televisi ini. IC menggunakan IC tunggal, dan ini untuk input di bagian belakangnya. Biar jelas, itu ada input video berwarna kuning, dan yang berwarna putih ini input audionya ya. Jadi cuma satu input video dan audionya. Untuk input TV ini cuma satu, dan bisa dilihat itu input bagian depan yang saya pasang itu nganggur satu karena ini menggunakan rangkaian audio mono, belum stereo. Yang sebelah kosong ya, tidak ada. Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi,
speaker hanya ada satu dan menggunakan IC tunggal TDA ya, dengan seri berapa nih. Nah, menggunakan IC TDA ini nanti kalau kita udah mengontrol kerusakan sana sini belum jumpa lagi, nah kita cek terakhir kali di IC tunggal itu, IC utamanya. Dan kita fokus dulu ke rangkaian RGB, memastikan tegangan 180 dan tegangan-tegangan lainnya. Apabila nanti ada yang mengalami kejanggalan, nah kita akan melakukan penggantian ya. Bisa saja terjadi kemungkinan-kemungkinan ya, bisa dari tegangan 180-nya kurang, ataupun ada yang mengalami short atau di resistornya putus. Nah, bisa banyak kemungkinan. Untuk memastikan, akan mulai saya melakukan pengukuran tegangan dengan menghidupkan televisinya terlebih dahulu. Hati-hati jangan sampai tersentuh oleh tangan. TV sudah hidup. Dan kita cari nantinya elko yang paling besar pada rangkaian RGB. Ya, ada elko biasanya itu 250 volt, yang paling besar pokoknya di bagian RGB-nya. Untuk probe hitam saya taruh di ground tabung supaya mudah melakukan pengukuran. Kemudian kita arahkan selektor pengukuran ke angka 1000 volt DC, karena nanti untuk mengukur tegangan screen juga, mana tahu mengalami lonjakan ya, over tegangan, jadi mungkin lebih dari 300 volt DC supaya aman. Baik, untuk fokus pengukuran kita mulai ke elko 250 volt ya. Saya tunjukkan ya, elko yang paling besar di rangkaian RGB-nya. Dan di rangkaian televisi ini menggunakan IC penghasil gambar, menggunakan IC sisir, menggunakan IC tunggal TDA. Berbeda dengan merek-merek lain seperti Polytron ya, merek-merek Cina itu menggunakan 3 transistor. Akan saya coba. Nah, ini seperti ini sebagai sampelnya. Nah, ini ada 3 transistor dan resistor serta elko-elkonya. Nah, untuk elko di sini, nah ini untuk tegangan 180-nya 180 maksud saya di elko yang besar ini. Oke, kita akan melakukan pengukuran. Apabila terjadi drop, nah kita ganti elko-nya, mudah-mudahan sembuh ya. Tapi kalau normal berarti permasalahan bukan di tegangan 180-nya. Di sini groundnya. Nah, ini di yang bertanda putih ini untuk jalur positifnya. Kita tancapkan di jalur positifnya sambil lihat skalanya. Nah, di multitesternya masih terdapat nilai 187, berarti masih dikatakan normal. Kemudian kita urut ke RGB-nya, kaki RGB ya. Ini di kaki grand ya, hijau 182 183. Ini cukup tinggi. Kemudian di kaki blue ya, kemudian di kaki satu lagi. Nah, ini masih imbang, berarti masih belum bekerja nih ya. Kemudian di G2 nya di screen-nya ini 470. Nah,
saya bisa pastikan ini over tegangannya untuk bagian skren, tegangan skren. Ya, biasanya tegangan normalnya itu 300 sekian ya, ini sampai 400 lebih. Kemungkinan over tegangan di bagian G2 nya. Nanti apabila tegangan skrennya sudah normal, kemungkinan yang lain lagi sering terjadi itu salah satu kaki RGB-nya yang tadi kita ukur 182, ketiga-tiganya sama, itu short dengan bagian ground. Nah, ya. Dan untuk tegangan heater di sini tidak saya ukur karena melihat di tabung filamennya sudah menyala warna merah, berarti sudah bekerja untuk tegangan heaternya. Ya, yang normalnya sekitar 4 sampai 5 volt AC. Nah, ini saya tunjukkan dulu. Ini apabila nanti kendalanya untuk G2 nya normal, nah kita coba dulu ganti soket CRT nya, barangkali ada yang short tadi antara kaki RGB nya. Coba saja ganti soketnya dengan soket yang baru, mudah-mudahan bisa sembuh. Dan untuk kasus kali ini saya anggap ini kasusnya over tegangan di G2 nya, tegangan skrinnya. Jadi akan saya coba fokus ke flybacknya, ke FBT-nya. Nah, di sini ada dua potensio yang bisa diputar, atas dan bawah. Jadi mudah-mudahan setelah kita lakukan penyetelan nanti kembali bisa normal ya. Dan cukup kita gunakan satu alat ya, menggunakan obeng, terserah obeng yang mana, yang penting masuk. Dan kita lakukan pemutaran nanti. Dan kita putar nanti searah jarum jam ya. Searah jarum jam itu untuk menaikkan, dan untuk berlawanan jarum jam itu untuk menurunkan. Karena ini kasusnya over, makanya timbul garis buku putih. Akan saya putar ke arah berlawanan jarum jam. Baik, sambil diamati tampilan layar TV. Dan saya juga akan memutar potensio skrennya di bagian bawah. Nah, pelan-pelan saja. Dan TV sudah mengeluarkan gambar yang normal. Coba kita putar lagi ke arah kanan. Ya, TV pun kembali bergaris buku karena terlalu tinggi tegangan G2-nya. Nah, apabila kurang fokus gambarnya, tinggal kita setel saja yang bagian atas ya. Oke, berarti kerusakan untuk kali ini berada di potensio skren pada bagian flyback. Kita lakukan pengukuran kembali setelah kita hidupkan TV, menghasilkan gambar yang normal. Nah, di sini tegangan G2-nya sekarang 347. Kalau tadi berkisar 460 sekian ya, sangat tinggi. Sekarang sudah normal. Kemudian di rangkaian kaki RGB-nya, ini di kaki RGB sudah normal, sudah mengalami penurunan 125. Di sini juga 125, 27. Dan di sini juga 140 sekian. Jadi di bawah 150 ya. 180.
Dan di kaki elko masih tetap tegangannya 180 sekian, berarti normal. Jadi sudah oke TV-nya kawan-kawan ya. Gampang bukan? Gampang. Kalau yang gampang. Kalau yang susah ya juga ada. Untuk kasus kali ini cukup simpel ya, cukup menggunakan obeng saja. Silakan yang belum subscribe di subscribe, dan akan kita bahas kerusakan elektronik lainnya pada video-video saya selanjutnya. Ya, tidak rugi untuk mensubscribe channel ini bagi Anda yang pemula dan yang sedang belajar ya. Silakan tuliskan komentar di kolom bawah ya. Saya ucapkan selamat belajar di rumah, hati-hati saat melakukan pengukuran. Sampai jumpa.